Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Karjo Suwito Jos. Anak-anakku semua, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan saya. Semangat pagi, salam untuk sehat. Kita masih dalam kondisi belajar dari rumah, jadi tetap jaga kesehatan walaupun kalian di rumah. Cuci tangan sesering mungkin, makan makanan yang bergizi, olahraga tetap harus kalian laksanakan walaupun di rumah. Gunakan masker saat kalian bepergian. Ingat, selalu jaga kesehatan. Anak-anakku semua, setelah mid semester atau PTS kemarin, ya, sesuai hasil kesepakatan kabupaten, ya, sebelum mid semester kalian mempelajari aspek pengolahan. Setelah mid semester ini, yang kita pelajari adalah aspek rekayasa untuk beberapa sekolah. Tapi untuk sekolah yang lain ada yang aspek kerajinan. Khusus sekolah kita aspeknya adalah rekayasa. Ya. Jadi mulai hari ini yang kita pelajari adalah bab 2, yaitu rekayasa. Nah, untuk kelas 7 materi rekayasanya adalah rancangan model teknik. Nah, di sini kalian akan merancang, ya. Kalian akan merancang apa saja? Yaitu kalian akan merancang membuat sketsa rumah. Endingnya ini ya, terakhirannya ya. Membuat sketsa rumah, gambar teknik rumah. Terakhir adalah kalian akan membuat miniatur rumah. Jelas ya? Kalau ada pertanyaan nanti tanyakan di grup WA saja. Apa saja sih yang akan kalian pelajari setengah semester ke depan sampai kalian penilaian akhir semester? Yang pertama, kalian akan mempelajari tentang teknologi dan atau wawasan teknologi dan perkembangan teknologinya, ya, keselamatan kerjanya, ya. Karena apa? Kenapa harus keselamatan kerja? Karena ini untuk keselamatan kalian. Pada saat kalian kemarin pengolahan, kalian juga memperhatikan, harus selalu saya sampaikan, perhatikan keselamatan kerjanya. Karena kalian menggunakan pisau, kalian menggunakan kompor, ya, kalian menggunakan blender. Nah, jadi harus tetap mengutamakan keselamatan kerja, ya. Oke. Terus kalian akan membuat gambar tekniknya, ya. Terus kalian akan mempelajari tentang jenis karakteristik, kekuatan bahan, serta peralatan yang digunakan untuk praktek, ya, untuk membuat, ya. Terus kalian akan membuat sketsa, membuat gambar teknik. Yang terakhir adalah endingnya kalian akan membuat produk sederhana, yaitu miniatur rumah. Oke, kita langsung masuk ke materi, ya. Apa itu teknologi? Ya, menurut KBBI, ya, teknologi adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Ini adalah ilmu terapan, ilmu pengetahuan terapan, ya. Teknologi juga disebut keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Ya, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Kita nanti bahas. Kita awali dari perkembangan teknologinya dulu. Zaman prasejarah yang pertama,
pada zaman prasejarah, teknologi yang digunakan bahannya adalah dari batu, perunggu, dan besi. Ya. Teknologi yang dikenal pada zaman prasejarah contohnya adalah pedang, kapak genggam, bejana perunggu, ya, itu zaman prasejarah. Meningkat ke zaman lebih muda lagi, yaitu zaman kuno, teknologi zaman kuno. Pada masa ini teknologi sudah berkembang ke arah konstruksi maritim, pertanian, dan alat-alat tulis. Manusia sudah mengenal bagaimana membangun sebuah konstruksi bangunan sampai pada tahap yang rumit. Kalau tadi zaman prasejarah orang belum mengenal konstruksi bangunan, ya, karena orang masih tinggalnya di gua, ya, masih tinggal di hutan. Nah, contoh teknologi pada zaman kuno ini yaitu piramid, kapal, ya, jangan bayangkan kapal yang sekarang, mercusuar, dan jam matahari. Sudah mengenal jam matahari. Perkembangan teknologi pada abad pertengahan hingga era modern. Nah, pada masa ini, abad pertengahan hingga era modern. Pada masa ini teknologi yang digunakan sudah mulai mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai penemuan seperti di bidang astronomi, medis, matematika, militer, hingga ilmu kartografi. Contohnya adalah busur silang. Mesin cetak sudah dibuat di zaman ini. Aljabar, navigasi kapal. Jadi kalau tadi hanya kapalnya, sekarang navigasinya. Ini sudah di abad pertengahan hingga era modern. Teknologi selanjutnya, ya, semakin mudah, teknologi era revolusi industri. Ini eranya industri-industri di Eropa, ya, dan Amerika. Perkembangan teknologi mulai terlihat semakin jelas di masa ini. Berbagai jenis mesin berhasil dibuat yang kemudian menggantikan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Jadi teknologinya sudah semakin canggih, sudah menggantikan tenaga manusia. Masa ini adalah cikal bakal perkembangan teknologi di masa kini. Ya, contohnya mobil mulai ada, ya. Telegraf, telepon, mesin tenun, mesin uap, dan sepeda sudah ada di masa ini, ya, di era revolusi industri. Teknologi selanjutnya, ya, perkembangannya teknologi di abad 20. Nah, pada masa ini Neil Armstrong berhasil mendarat di bulan. Teknologi dalam bidang lain pun berkembang pesat. Contohnya dalam bidang militer ada bom atom, ya, sudah berhasil diciptakan. Yang paling modern ini transistor, ya, yang menjadi cikal bakal ukuran komputer kecil atau radio kecil, ya, seperti yang sekarang ada, itu mulai ditemukan ini. Pada akhir abad ini internet mulai diperkenalkan untuk umum dan komersil, ya. Internet itu mulai abad 20 sudah untuk umum dan komersil, ya. Contoh teknologi lain abad ini adalah kulkas, teknologi vaksin, vakum, microwave, ya. Itu sudah mulai. Jadi intinya yang paling mendasar adalah transistor sudah ditemukan, ya, karena dulu komputer atau radio bentuknya besar-besar, satu lemari. Nah, sekarang radio, bayangkan radio di rumah kalian kecil, bahkan ada radio yang kecil sekali, ya, yang satu lidi itu, ya, satu jari itu. Oke. Selanjutnya perkembangan teknologi abad 21. Kalau tadi abad 20, ya.
pada masa ini berbagai teknologi sudah mulai dikembangkan, mulai dari teknologi yang dibutuhkan untuk rumah tangga, untuk pendidikan, untuk sosial, teknologi informasi, dan hal lainnya. Kalian pasti tahu, bisa menyebutkan satu-satu ya. Untuk rumah tangga coba sebutkan apa saja. Kalian pasti tahu. Ya, di rumah ada yang serser, dispenser, mixer, apalagi blender. Ya, itu rumah tangga banyak sekali. Pendidikan, teknologi pendidikan, ya banyak sekali. Teknologi sosial juga banyak, teknologi informasi apalagi, dan hal yang lainnya. Itu perkembangan teknologi. Nah, sekarang jenis-jenis teknologi apa saja? Nah, kalau tadi perkembangan, sekarang jenis-jenisnya. Yang pertama tadi teknologi peralatan rumah tangga, yaitu teknologi yang digunakan untuk membantu kegiatan rumah tangga. Contohnya lampu, jelas, jam dinding, mesin cuci, vakum cleaner atau mesin penghisap debu, kompor gas, kipas angin, pemotong rumput, masih banyak lagi yang lain yang tadi sudah saya sebutkan. Terus teknologi produksi. Teknologi produksi merupakan teknologi yang digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang. Contoh teknologi produksi: traktor, mesin pemintal benang, mesin penggiling padi, pemotong kayu. Ya, ini untuk memproduksi ya. Terus teknologi transportasi. Kalian tahu ya, teknologi yang merupakan teknologi yang digunakan untuk berpindah tempat, transport. Sepeda motor, kereta api, mobil, kapal laut, pesawat terbang. Ya, itu transportasi. Teknologi komunikasi yang keempat merupakan teknologi yang digunakan untuk saling bertukar informasi atau pesan. Ayo sebutkan apa saja. Ya, radio, betul, televisi, telepon, internet. Ya, sekarang sudah ada ya. Teknologi konstruksi adalah teknologi yang digunakan untuk membangun sarana maupun prasarana. Berbeda dengan beberapa jenis teknologi lainnya yang sebagian besar berbentuk peralatan, sebagian besar teknologi konstruksi berbentuk ilmu terapan atau ilmu yang digabungkan dengan ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Contoh membangun rumah. Ya, membangun rumah itu berbagai ilmu itu ya. Jembatan apalagi ya. Ilmunya banyak sekali. Karena apa? Kalau salah dinaiki ambrol jembatannya. Jalan, rel kereta api. Tuh. Ya. Nah, itu jenis-jenis teknologi. Nah, sekarang karena tadi ada, kalau membuat apapun ya, menghasilkan apapun harus melakukan kegiatan standar keselamatan kerja. Karena apa? Ini untuk keamanan kalian, untuk keamanan pekerja, untuk keamanan alat yang digunakan, untuk keamanan hasil yang digunakan ya, untuk keamanan proses pengerjaannya ya, untuk keamanan lingkungan yang ada. Jadi keselamatan kerja harus diterapkan apapun kegiatannya ya. Apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan pekerjaan. Jadi harus sesuai dengan SOP, standar operasional prosedurnya ya. Itu harus sesuai. Nah, sasaran untuk keselamatan kerja siapa saja? Untuk apa saja? 1. Mencegah terjadinya kecelakaan di tempat kerja.
Ya, saat kalian praktek nanti menggunakan cutter, berarti cara menggunakannya bagaimana, tidak boleh seperti apa itu ya, untuk biar tidak terjadi kalian terluka. Kalian mungkin menggunakan lem tembak ya, glue gun ya, kalian juga itu panas, hati-hati bagaimana cara keselamatan kerjanya ya. Mencegah timbulnya penyakit akibat kerja, mencegah atau mengurangi kematian akibat kerja, mencegah atau mengurangi cacat tetap ya, mengamankan material, konstruksi, pemakaian, pemeliharaan bangunan ya, bangunan-bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi-instalasi, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya, menjamin tempat kerja sehat, bersih, nyaman, dan aman sehingga dapat menimbulkan semangat kerja. Yang kedelapan, memperlancar, meningkatkan, dan mengamankan produksi industri serta pembangunan. Kesemuanya itu menuju pada peningkatan taraf hidup yang sejahtera untuk umat manusia. Ya, demikianlah sasaran keselamatan kerja ya. Keselamatan kerja tidak begitu banyak, tapi ini bentuknya aplikatif ya. Ini perlu disiplin. Jadi kalau kalian tidak disiplin ya, kalau kita sebagai pekerja tidak disiplin ya, kemungkinan terjadi kecelakaan kerja cukup tinggi. Makanya kuncinya adalah disiplin. Selain disiplin juga mampu menguasai alat yang digunakan ya, selalu melakukan latihan-latihan itu seperti itu ya. Materi sampai di sini biar tidak begitu banyak, langsung kita masuk ke tugas 7. Nah, pada tugas 7 berbeda dengan tugas-tugas sebelumnya yang bentuknya pilihan ganda. Yang di sini kalian bentuknya adalah IC, tapi isiannya juga singkat, tidak begitu tidak begitu panjang ya. Oke, tugas 7. Yang pertama, jelaskan pengertian teknologi menurut KBBI. Yang kedua, sebutkan 3 bahan utama yang digunakan untuk membuat teknologi pada zaman prasejarah. 3. Sebutkan 2 contoh penemuan teknologi abad pertengahan hingga modern. 4. Jelaskan ciri khas yang membedakan teknologi era revolusi industri dengan teknologi sebelumnya. 5. Perkembangan teknologi mulai memperkenalkan internet untuk umum dan komersial pada masa apa ya? Pada perkembangan apa itu? 6. Jelaskan pengertian teknologi produksi. 7. Sebutkan 3 contoh teknologi produksi. 8. Sebutkan pengertian teknologi konstruksi. 9. Sebutkan 2 contoh hasil dari teknologi konstruksi. 10. Mesin potong rumput termasuk dalam jenis teknologi apa? Demikian jenis tugasnya. Seperti biasa, pindahkan materimu, pindahkan jawabanmu ke Google Classroom yang sudah saya sediakan. Ini nanti saya akan koreksi manual, tidak koreksi otomatis, karena kalau bentuknya IC, koreksi otomatis sering terjadi meleset karena kurang huruf satu aja bermasalah. Itu saja, saya coba sekian. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.